atau istilahnya maklar. Ya. Bagaimana konsep tentang maklar? Ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa istilah maklar terkadang memiliki konotasi yang negatif, betul. Kalau ini kita beli ke maklar, biasanya konotasinya pasti negatif. Nah, peristilahan, ya, sebuah istilah itu dikatakan dia memiliki konotasi negatif maupun positif. Itu sebenarnya tergantung bagaimana kita kembalikan istilah itu kepada makna yang sesungguhnya. Maka sesungguhnya istilah samsaroh, ya, ini sebenarnya adalah istilah yang kemudian digunakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh Nabi kemudian diganti istilah itu dengan tujar, yakni para pedagang. Ya. Nah, aktivitas samsaroh ini sebenarnya sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan ketika Islam belum datang. Namun kemudian Islam datang dan kemudian ini dipraktekkan dan ini diperbolehkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana nanti akan kita bahas. Nah, karena ini kaitannya erat dengan beberapa konsep transaksi kontemporer atau transaksi yang saat ini sedang menjadi satu yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yang biasanya disebut dengan multi level marketing. Itu nanti akan kita bahas, ya, kita akan membahas tentang samsaroh itu apa, definisi dan syarat-syaratnya seperti apa. Baik, jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertian samsaroh. Samsaroh adalah satu profesi pekerjaan di mana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Ya. Nah, kemudian simsar atau pelaku samsaroh yang berada di tengahnya itu adalah perantara antara penjual dan pembeli. Ini definisi dari Profesor Rawas Qol-Ahji dalam kitab Mu'jam Lughah Al-Fuqaha. Nah, jadi samsaroh itu adalah suatu profesi, ya, atau aktivitas atau pekerjaan profesi di mana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Nah, ini kemarin saya sudah singgung sedikit bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an itu ketika beliau hijrah ke Madinah itu tanpa membawa harta apapun kecuali sehelai pakaian. Dan di hari yang pertama beliau bisa menghasilkan atau membawa keuntungan setelah pulang dari pasar. Nah, pertanyaan kita, jika kemudian memang dia itu punya modal dan kemudian ke pasar, otomatis dia menjadi penjual, kan begitu? Dia belanjakan dulu modalnya, tapi faktanya beliau tidak punya modal. Nah, akhirnya apa? Kok bisa nggak punya modal, berangkat ke pasar kok bisa dapat keuntungan? Yang paling logis adalah beliau melakukan aktivitas samsaroh. Nah, maka dari itu ini dalil atau penunjukan kebolehan daripada samsaroh ini banyak sekali. Nah, kemudian di samping dari pengertian tersebut, para fuqaha mendefinisikan simsar atau pelaku samsaroh sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk menjual atau maupun membeli. Ya. Begitu juga dengan definisi simsar juga berlaku untuk dolal, yakni orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik menjual maupun membeli. Ini dalam kitab Syakhsiyah Islamiyah juz kedua. Nah, ini secara definisi. Jadi sebenarnya aktivitas samsaroh itu masyru'. Masyru' itu berarti diperbolehkan. Nah, cuman permasalahannya saat ini konotasi negatif itulah yang harus kita hapuskan. Kenapa kok sekarang menjadi konotasinya adalah negatif? Karena sebenarnya permasalahannya adalah kepada pelakunya. Kenapa kok bisa seperti itu pelakunya? Bisa jadi karena dia melaksanakan aktivitas itu tanpa ilmu, tanpa belajar. Nah, nanti seperti apa samsara itu, ya? Apakah bisa dia mengambil keuntungan dari dua pihak misalnya? Ketika mungkin misalnya dia sudah diberikan fee dari pihak penjual, dia juga ternyata mengambil lagi dari pihak pembeli. Nah, apakah boleh seperti itu? Nanti akan kita bahas.
Kemudian hukum tentang samsaroh. Samsaroh ini adalah pekerjaan yang halal menurut syariah Islam. Jadi ini adalah pekerjaan yang halal ketika ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalilnya sebagaimana hadis takrir Nabi SAW dari Qais bin Abi Gharazah Al-Kinani radhiyallahu an, beliau berkata, ya, dahulu kami para sahabat itu berjual beli di pasar Madinah dan kami menyebut diri kami adalah samasirah atau para simsar. Samasirah itu adalah bentuk jamak dari simsar atau makelar, ya. Samasirah jamak taksir. Kemudian syarat-syarat samsaroh yang pertama, setidaknya di sini dikumpulkan ada 4 syarat. Syarat daripada samsaroh atau makelar, ya. Yang pertama, pekerjaan daripada simsar itu adalah maklumun, dia harus jelas pekerjaannya apa. Nah, maksudnya begini, jika dikatakan pekerjaan harus jelas, ini harus terdeskripsi baik dengan menjelaskan barang yang akan dia perjualbelikan atau dengan menjelaskan berapa lama simsar bekerja. Jika pekerjaan simsar tidak jelas, maka akad samsarohnya fasid. Sebagai contoh, biasanya yang dunia samsaroh itu tidak lepas dari jual beli motor atau jual beli mobil, ya Pak, betul ya? Atau jual beli tanah, gitu ya. Karena market marginnya itu cukup tinggi, apalagi jual beli tanah. Nah, ini sudah banyak sekali ya. Kita ini sangat berhati-hati ya. Apalagi kita bicara tentang tanah di Papua itu bicara tentang hak ulayat, tentang ini itu dan sebagainya. Nah, samsaroh ya. Samsaroh dalam hal ini pekerjaannya itu harus jelas. Kalau dia itu sedang menjual barang atau benda, maka benda itu harus jelas definisinya. Kalau misalnya itu dia menjual mobil, deskripsinya harus jelas, mobilnya mobil yang mana, tahun berapa, kemudian berapa kilometer DS-nya dan sebagainya, itu harus clear, jelas. Ya. Jangan kemudian kita berakad dengan simsar atau pemakelar atau broker tadi ketika tidak jelas deskripsi barangnya. Ini juga berlaku kepada barang-barang yang lain selain kendaraan bermotor tadi. Kalau misalnya dia tanahnya milik siapa? Bagaimana surat-suratnya, pelepasannya seperti apa? Kemudian sertifikatnya bagaimana? Ya. Dan seterusnya. Jadi yang pertama harus jelas pekerjaan itu. Atau kemudian ketika itu menjelaskan tentang berapa lama ya waktu bekerjanya ya. Para simsar tadi itu. Nah, kemudian selanjutnya syarat yang kedua yakni adanya ujroh atau komisi yang diterima oleh simsar juga harus maklumun, harus jelas. Ya. Jadi ujroh, saya sebagai penjual ingin menjual produk atau katakanlah tadi contoh yang mudah kita ingat itu misalnya rumah atau mobil atau kendaraan. Saya punya mobil misalnya, saya akan jual, saya mencari seorang makelar supaya apa? Supaya cepat lakunya. Karena memang kebiasaan kita itu ya, kebiasaan manusia itu dia akan mencari memang kepada pedagang gitu ya. Nah, kalau sekarang itu cara ngiklan itu lebih gampang itu biasanya di forum jual beli, ya kan? Nah, insya Allah kita sudah pernah sering melihat sepak terjangnya forum jual beli Merauke, sudah nggak terhitung ada berapa banyak gitu ya. Forum jual beli Merauke, mulai dari kompor ada dijual di situ, mulai dari macam-macam ya, lemari dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi itu adalah kalau misalnya forum jual beli ya, itu tidak bisa tidak bisa disebut sebagai samsaroh. Dia hanya media iklan saja.
Nah, nanti kan langsung si pembacanya di seluruh Merauke misalnya yang mengakses itu, dia langsung diberikan nomor kan, nah, diberikan nomor WhatsApp atau di inbox gitu ya, masih ada barangnya, harganya berapa dan seterusnya. Kemudian terjadilah transaksi. Nah, yang kita bahas di sini adalah samsaroh ini ujrohnya harus jelas, ya, atau apa namanya, komisi, ya, komisinya ini harus jelas. Nah, komisi untuk samsaroh ini sangat fleksibel. Fleksibelnya itu begini, kalau dia model samsaroh itu ada beberapa, setidaknya ada 5 cara. Ini menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ini ada 5 cara pembayaran komisi kepada simsar atau broker atau makelar. Yang pertama, bisa berupa jumlah uang tertentu. Misalnya, saya punya HP ini, tolong jualkan mas, misalnya. Saya sampaikan kepada broker. Berapa mau dijual? 1.500.000. Oke, ini tolong dijualkan. Nanti kalau laku, saya kasih bapak 50.000 misalnya sebagai upah. Nah, ini diperbolehkan kalau seperti ini. Akan tapi yang nggak diperbolehkan nanti, mas tolong jualkan ini harganya 1,5 lah. Terus nanti komisi berapa? Ya gampang lah nanti. Nah itu, gampang gitu. Ini kan terkadang yang menjadi permasalahan kita, karena mungkin dia saudara, karena mungkin dia keponakan, atau mungkin dia masih sepupu. Kita menggampangkan satu akad, padahal akad inilah yang menentukan transaksi itu sah atau tidak sah. Nah, makanya nanti silahkan dibuka kitabnya Halal dan Haram Muamalah Kontemporer, ya, karangan Dr. Siapa? Erwandi Tarmizi. Di halaman 352 cetakan ke-6, ya, itu disebutkan tentang bahkan, ya, kalau kita bahas tentang ujroh, ya, tadi malam sempat saya baca. Jadi bahkan ujroh itu ketika ada ketidakjelasan dalam ujroh itu pun tidak sah nanti, ya, berbahaya. Jadi setiap akad itu harus jelas. Kalau di sini dikatakan kemudian berapa fee-nya atau kemudian komisi yang saya dapat, itu harus jelas. Bukan karena dia misalnya keponakan kita mengatakan udah gampang nanti aja, kamu nggak kayak siapa saja, kita kan, wah misalnya, kita kan saudara, kita kan, nah, kamu nggak usah, gampang lah itu, wah misalnya. Nah, harus jelas meskipun itu dengan saudara, dengan tetangga, dengan siapapun itu, ya, akadnya harus jelas. Yang pertama, cara pembayaran fee atau komisi untuk kepada simsar tadi, pertama bisa dengan sejumlah uang tertentu, ya. Nah, ini jualkan, kalau misalnya laku, saya kasih kamu 50.000 atau 100.000 atau berapa yang disepakati. Oke, deal, oke, jualkan, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, cara memberikan komisi yang kedua berupa persentase dari laba. Misal, saya jual ini, saya pokoknya modal ini 1,2. Nanti cobalah jualin misalnya 1,5 atau 2 juta kalau laku. Kalau misalnya ditawar ya udah 1,5 aja. Nah, nanti kita persentase. Saya 60%, kamu 40% misalnya. Nah, ini juga diperbolehkan. Yang penting persentasenya jelas. Begitu. Nah, saya 60% karena saya misalnya membawa modal, antum 40% karena cuma modal omong doang gitu. Modal ya sebenarnya bukan omong doang, tapi dia modal reputasi, penjual kok, ya. Modal reputasi, modal ya nama dia gitu. Nah, jadi cara pembayaran atau cara pembayaran komisi yang kedua itu berupa persentase laba. Kemudian yang ketiga berupa persentase dari harga barang. Bisa jadi dari persentase harga barang. Jadi kalau misalnya kita menjualkan tanah, oke, kalau laku ini tanah, ya, letaknya di jalan ini, kemudian lebarnya sekian kali sekian. Kalau misalnya nanti laku 100 juta, kamu saya kasih 10%, ya. 10% dari 100 juta misalnya ada 10 juta. Nah, itu udah bawa sudah. Nah, ini boleh seperti ini. Nah, yang tidak boleh ya tadi, aku jualkan tanah ini dulu.
nanti misalnya laku berapa nanti gampang lah gitu. Gampang lah itu yang jadi permasalahan sehingga akad daripada samsara ini tidak sah. Nah kemudian yang keempat berupa kelebihan harga dari harga yang telah ditetapkan penjual. Sebagai contoh gini, kemarin sempat saya bahas. Jualkan ini HP, dari saya 1.500.000, sisanya terserah. Kamu ambil, kamu boleh jual sekian. Pokoknya saya tahu dari saya harganya 1.500.000. Anda boleh jual 1.700.000, 1 juta atau bahkan 2 juta, silahkan. Nah ini juga diperbolehkan. Karena ini meskipun keuntungan tadi masih belum jelas, tapi akad di awal sudah jelas gitu. Kejelasannya bagaimana? Kejelasan harga gitu. Misalnya harga tadi 1,5 juta, oke, berarti jelas 1,5 juta. Saya tidak mungkin menjual itu di bawah dari 1,5 juta. Karena kita memang niatnya untuk dagang, untuk jualan, bukan untuk kerja bakti. Ya. Nah, begitu juga bisnis Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus ada value yang akan kita capai, yang harus kita dapatkan. Ya, value itu apa? Kalau kita bisnis, itu adalah bisnis, begitu. Artinya apa? Terkadang kita ini mencampurkan antara akad bisnis dengan akad ta'awun, ya, akad tolong menolong. Nah ini seyogianya ini tidak dicampurkan secara campur aduk. Kalau kita misalnya ingin sodakoh, ya udah keuntungan daripada jual beli itu kita sodakohkan. Makanya terkadang ada istilah begini, kita itu terkadang ya bisa jadi mentraktir teman ke kafe, ke restoran, tempat makan dan lain sebagainya, ya. Itu mungkin bisa menghabiskan uang 200 sampai 300 ribu. Tapi di saat yang berlainan di lain waktu, ketika teman kita yang kita traktir tadi itu punya utang 30 ribu, kita juga harus tega untuk nagih gitu loh. Nah, ini bukan soal permasalahan pelit atau enggak pelit, namanya utang harus dibayar. Ya, sampaikan dengan cara yang baik gitu. Jangan lupa ya, misalnya. Atau bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah, ini terkadang ini nanti akan menjadi permasalahan kita nanti ketika itu lupa atau hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau memang nggak enak ditagih ya udah diikhlasin aja sekalian. Nah, tapi yang jelas akadnya itu jelas. Kemudian yang terakhir cara membayar kepada ujroh atau komisi kepada samsaroh atau simsar tadi berupa ketentuan yang lainnya sesuai dengan kesepakatan. Yang penting kesepakatannya adalah sesuatu yang jelas. Ya. Ini dirangkum dari pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qardawi dan juga dalam kitab Sahsiyah Islamiyah juz kedua. Nah kemudian selanjutnya, syarat yang ketiga, upah bagi samsaroh tidak boleh terlalu tinggi atau nanti disebut dengan ghaban fahsy. Ya. Atau disebut dengan ghaban fahsy. Apa itu ghaban fahsy? Yakni penetapan harga yang kemudian mengeksploitir komoditas tersebut ya dari kebutuhan masyarakat. Nah, maksudnya bagaimana? Apakah ada standar-standar tertentu terkait dengan ghaban fahsy? Ghaban fahsy itu intinya begini, menjual dengan harga yang sangat mencekik. Ya. Nah, cuman memang tidak ada penetapan secara khusus dari hukum syara terhadap keuntungan yang kita ambil. Akan tetapi ketika dia itu kemudian menjual harga jauh di atas harga rata-rata di pasar, nah ini nanti bisa masuk dalam kategori ghaban fahsy. Nah, ghaban fahsy ini dilarang dalam Islam, ya. Ketika kita menjual belikan barang dengan terlalu tinggi atau ghaban fahsy ini tentu sudah diharamkan di dalam Islam. Ini juga terdapat dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, ya. Jadi ghaban fahsy itu misalnya begini. Terkadang ya Bapak sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya benda atau komoditas barang itu memang margin keuntungannya itu tinggi. Sebagai contoh benda-benda seni, ya. Seni-seni kayak misalnya kayu gaharu gitu kan, atau misalnya apalagi yang karya seni kayak lukisan
ya, kita nggak bicara lukisan manusia ya, bukan lukisan yang bernyawa, misalnya lukisan artistik lah, karya pelukis terkenal misalnya. Itu kalau kita katakan misalnya dia dilelang bisa laku sampai jutaan, bahkan ratusan juta atau bahkan miliaran, itu bukan nanti kalau dalam konteks seni itu bukan satu yang sifatnya goben fahsy. Ya. Karena apa? Karena memang dalam konteks seni itu memang memiliki nilai, value-nya sangat tinggi. Berbeda halnya ketika dengan komoditas bahan pokok. Nah, contoh ya. Komoditas bahan pokok misal beras. Karena barangkali mungkin saking langkanya beras ya, kemudian ada tengkulak yang kemudian nimbun beras ya, disimpan sampai waktu tertentu sehingga kemudian beras itu langka, dia jual dengan harga yang melambung tinggi di atas pasar, 2 kali lipat dari harga pasar misalnya, atau bahkan mungkin lebih dari itu. Nah, ini masuk dalam ghaban fahsy. Nah, ini tergantung daripada tadi harga rata-rata di tengah-tengah pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, di situ juga disebutkan yang keempat, ya, syarat yang keempat, samsaroh yang dilakukan tidak termasuk samsaroh yang diharamkan. Artinya apa? Misal samsaroh dalam jual beli ya, yang mengandung unsur penipuan, ini jelas diharamkan oleh Islam. Dan artinya apa? Atau samsaroh yang dilakukan oleh seseorang itu tidak diniatkan untuk melakukan penipuan kepada saudaranya. Nah, ini kira-kira ada 4 syarat yang kemudian menjadi kriteria ya, bagaimana agar samsaroh ini memang menjadi kriteria samsaroh yang sah dan benar menurut hukum syariah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat ini kita melihat ya derivasi atau kemudian implementasinya daripada samsaroh, ini biasanya yang kita lihat itu adalah nanti masuknya kepada dropship yang seperti kemarin sudah kita jelaskan, atau yang kedua berkaitan erat dengan apa yang disebut sekarang dengan multi level marketing. Ya, apa? Multi level marketing ya. Nah, multi level marketing ini juga hampir sama Bapak sekalian yang rahmat Allah ya. Jadi secara akad ya, multi level marketing ini juga bisa dibaca dalam kitabnya Dr. Erwandi Tarmizi di halaman 350 ya. Itu terkait dengan hukum MLM. Nah, sebenarnya begini. Kalau dia sudah disebut dengan MLM, multi level marketing. Nah, ini nanti yang terjadi adalah samsaroh ala samsaroh. Ya. Kalau tadi kita sebutkan di sini adalah samsaroh saja. Misalnya saya punya barang, saya delegasikan ke samsaroh, kemudian dia jual langsung, itu boleh. Tapi fakta yang terjadi dalam multi level marketing adalah dia memaklari maklar. Jadi misalnya produsen, entah itu obat, kosmetik atau apapun itu, biasanya supaya dia itu kemudian mendapatkan pemasaran yang lebih baik, dia akan memberikan distributor, kan begitu? Betul. Nah, distributor tadi dia akan memasarkan produk kita. Ini secara umumnya seperti itu. Tapi multi level marketing itu tidak seperti itu. Biasanya multi level marketing ya itu menggunakan sistem seperti itu dikarenakan banyak sekali keuntungan yang ingin dia capai. Pertama, bisa jadi barangnya memang barang yang memiliki produk yang memiliki kualitas. Tapi tidak sedikit juga model penjualan MLM itu hanya sekedar kayak misalnya file ya, atau hal-hal yang barangkali mungkin kurang terlalu memiliki kegunaan ya. Nah, meskipun faktanya ada banyak ya cara pemasaran dari produk-produk yang memang unggul, produk yang memang bagus secara kesehatan, mungkin dia herbal atau apapun itu, tapi masih dengan proses sistem MLM tadi. Nah, salah satu hal yang kemudian masih tersangkut ya, kenapa dikatakan MLM itu dikatakan tidak diperbolehkan dalam Islam, karena tadi
dia melakukan samsaroh ala samsaroh, memaklari maklar. Jadi sebagai produsen itu punya downline, downline-nya punya downline lagi, downline lagi, downline lagi, dan seterusnya. Nah, ini fakta yang terjadi. Kalau misalnya samsaroh itu, simsar tadi itu langsung menjual kepada end user, it's okay, tidak ada masalah. Akan tetapi kalau MLM itu samsaroh, dia jual lagi ke samsaroh, samsarohnya jual lagi ke samsaroh lagi. Nah ini sudah lipat-lipat, ini berlipat-lipat. Nah nanti belum lagi nanti komisi yang didapat dari yang bawah bayar ke yang atas, kan gitu. Belum lagi nanti ditambah ada multi akad di situ. Multi akadnya apa? Akad yang pertama membeli barang plus sekaligus menjadi member. Nah ini nanti masuk kepada larangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an safqataini fis safqah, ya, an bai'atun fi bai'ah. Nah ini dalam hadis yang lain juga disebutkan seperti itu. Rasul melarang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada kita menggabungkan satu akad ke dalam satu akad dalam dua akad dalam satu akad. Nah, akad yang pertama MLM tadi itu yang pertama adalah akad jual beli, ya kan? Biasanya dikasih produk starter kit biasanya. Sejumlah misalnya 200.000. Oke. Akan tetapi selain kita mendapatkan starter kit, ternyata di situ juga ada kita menjadi secara otomatis kita menjadi member. Nah, ini seharusnya ini harus dipisah. Kalau memang kita beli barang ya udah beli barang aja. Kalau misalnya kita mau member, ya member aja. Nanti tergantung nanti member apa dulu gitu. Nah, maka dari itu ini harus jelas, harus dipisah. Ya, jadi nggak bisa kemudian jual beli dicampur dengan akad yang lain secara bersamaan. Nah, ini perintah daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, dalam teori ekonomi secara logika dasar, ya, kalau yang namanya produsen itu dia tidak akan memperbanyak distributor. Misalnya produsen kertas misalnya, atau produsen bimoli atau apapun itu misalnya. Dia biasanya membatasi produsen di satu daerah itu mungkin satu atau dua saja. Tapi yang namanya MLM itu semakin banyak distributornya semakin untung. Nah ini sebenarnya ini sudah difatwakan, ya, dijelaskan di kitabnya Ustadz Erwandi Tarmizi itu dijelaskan juga bahwa beliau sampaikan bahwa ada fatwa yang membolehkan gitu. Akan tetapi setelah dikaji ternyata antara fatwa dengan realitas di lapangan yang ditanyakan oleh pihak yang bertanya kepada mufti di Al-Azhar, ya, itu tidak sesuai gitu. Sehingga kebolehan fatwa tersebut tidak secara mutlak. Nah, ini harus dikaji dulu faktanya seperti apa. Nah, sehingga kemudian kita bisa menghukumi, ya, multi level marketing tersebut apakah ini kemudian halal atau tidak diperkenankan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa kajian kita ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kejelasan bahwa kalau memang itu adalah samsaroh, ya, sebagai sebuah profesi yang dihalalkan oleh syariat, misalnya kemudian menjadi broker atau penjual rumah ataupun sebagai samsaroh dalam jual beli kendaraan bermotor dan lain sebagainya, maka kita harus memiliki pengetahuan terhadap fakta, realitas atau terhadap dalil-dalil atas muamalah yang kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Karena begini, memang benar tadi masalah kesepakatan tadi kan dari bebas segala macam, tapi ada satu juga bahwa misalnya nanti broker kita berikan komisi berapa persen. Ya. Tapi nanti kalau ya ini kembali ke masalah amanah, ya, brokernya nanti bisa nakal, dia bikin harga baru lagi gitu. Ditambah. Ya, nambah betul. Tanpa ada kesepakatan di awal. Ya. Kemudian
pasti akan mencari pembeli yang, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan harga pasar ya. Ya. Dia nggak mungkin akan menyasar yang kepada pembeli yang cerdas, mas buyer ya. Ya. Nah itu kira-kira bagaimana? Makasih. Baik. Jadi pertama, ya ini pembahasan tentang teknis terhadap simsar atau makelar yang memang sudah kaliber gitu kira-kira. Jadi memang permasalahan kita tadi itu Pak, ya dari sejak awal kita sudah bahas bahwa memang alam kapitalisme ini membuat orang itu menghalalkan segala hal, gitu, ya, menghalalkan segala cara. Sebagai seorang broker dia akan tahu ini barang ini karena dia udah biasa menjual sesuatu, apalagi misalnya komoditasnya itu motor atau apa, dia sudah tahu itu. Dia dengan melihat sekilas saja, oh tahu ini harganya sekian, gitu. Oh ini nanti kalau dijual saya dapat untung sekian. Dia akan tahu. Nah, jadi memang yang pertama harus difahamkan itu adalah pengetahuan terhadap hukum syariah itu sebenarnya. Lah terus bagaimana kita ini yang nggak tahu harga, kita ini yang tidak tahu terhadap komoditas tersebut, sementara kita punya dan itu nganggur misalnya, ingin kita cairkan karena kita butuh duit dan seterusnya. Ya tentu yang harus kita lakukan bagaimana? Kita memang harus hati-hati. Ya kembali lagi bahwa permasalahan itu kembali bahwa kepada si simsarnya tadi sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara trik ya, saya kira Bapak Ibu sekalian barangkali mungkin lebih berpengalaman ya, bagaimana cara menghadapi broker yang seperti itu. Namun saya ingin juga sampaikan bahwa permasalahan di tengah-tengah umat kita itu seperti itu. Ya. Orang abai lagi terhadap apa yang halal, apa yang diharamkan. Di awal tadi saya singgung misalnya, saya katakan misalnya jual dari saya 1,5. Kalau akadnya tadi, pokoknya yang penting dari saya 1,5 itu lebih mudah sebenarnya. Ya, akan tapi kadang ya kan namanya orang brokernya misalnya nakal atau nggak amanah dan lain sebagainya, itu mencari-cari, kadang kemudian mempersempit kita. Wah kayaknya nggak laku kalau segitu. Nah, sementara sebenarnya dia sudah punya pembeli harga yang tinggi, gitu. Nah ini juga permasalahan, gitu. Nah maka dari itu sebenarnya seharusnya ya sebagai seorang muslim itu harus tahu. Kita tahu dulu hukumnya. Makanya nggak boleh namanya broker itu mengambil dari dua sisi, gitu. Karena namanya samsaroh itu akad dengan kita, gitu ya. Satu sisi nggak bisa. Misalnya dia ngambil keuntungan dari penjual, ya. Kemudian dia minta fee lagi dari pembeli, gitu. Nah, ini yang kemudian seharusnya diperhatikan, ya. Nah, biasa ini kalau dalam konteks seperti ini, ya, biasanya komoditas-komoditas yang memang memiliki margin yang sangat tinggi, seperti misalnya jual beli tanah, ya. Ini biasanya seperti itu. Nah, berbeda lagi nanti kalau si pembeli kemudian minta jasa yang lain, itu akad baru, gitu. Ya, misalnya tolong balikkan nama, uruskan surat-suratnya misalnya. Nah, itu akad yang lain lagi, gitu. Nah, jadi kembali lagi Bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tips supaya menghindari orang yang seperti itu, kalau misalnya dia itu barangnya itu katakanlah barang yang umum yang tidak terlalu mahal ya, bukan berupa komoditas kayak tanah dan lain sebagainya, itu mungkin lebih mudah itu ya wes dari saya sekian. Itu lebih aman. Terserah antum jual berapa, yang jelas dari saya sekian gitu. Nah, itu saya kira mungkin dia akan lebih kesempatan untuk nyelewengnya itu lebih susah. Ya, cuman mungkin nanti efeknya tadi ya mungkin barangnya itu nggak cepat laku gitu. Karena ya jelas ini nanti dia akan menjadi pengontrol nanti. Makanya nanti dalam Islam itu diatur ya, namanya samsaroh itu nggak bisa kemudian menjadi kontrol bahkan. Kenapa? Karena dia nggak modal, gitu loh. Dia tidak modal. Makanya dalam Islam itu nggak boleh adanya monopoli. Nanti juga ada lagi nanti dalam bab tentang penimbunan barang ya, atau dalam istilah fikihnya itu namanya ihtikar. Itu juga tidak diperbolehkan. Menimbun barang karena mungkin saking melimpah kemudian disimpan sampai misalnya mau lebaran kayak gini ya, harganya dinaikkan.
Nah ini haram hukumnya. Ya, ini seharusnya negara bertindak kepada orang-orang seperti ini. Makanya kemarin saya ceritakan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau itu menempatkan satu orang wanita untuk menjadi qadhi hisbah di pasar beliau. Nah, negara itu harusnya menempatkan orang seperti itu sehingga apa? Orang yang curang di dalam pasar, di dalam tempat supermarket atau apapun itu bisa ditindak. Nah, itu langsung bisa dipecahkan di tempat itu juga. Itu. Jadi kaitannya dengan samsaroh tadi ya memang kita dipermudahnya ya kalau dia bendanya itu adalah yang mudah ya itu memang lebih enaknya udah lepas segitu saja misalnya 1,5 saja oke sisanya silahkan sampean ambil misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Masalah fee tadi Pak Ustadz kan ada 5 cara tadi ya. Iya. Termasuk yang persen itu. Nah persen Persentase. itu apa dibatasi atau seenaknya? Gitu. Baik. Ada batasan atau bagaimana? Cek. Ya. Jadi kalau persentase itu sebenarnya yang dimaksud persentase daripada hasil ya harga barang itu sesuai dengan kesepakatan Pak. Jadi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang dengan broker gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita sepakat berapa, kadang ini bisa saling tawar menawar, tidak ada masalah gitu. Misalnya jual beli rumah atau tanah, kita tahu ini tanah ini susah kalau kemudian kita jual sendiri. Kita upload di jual beli Merauke kok nggak laku-laku, nggak ada yang inbox gitu ya. Ini kapan ini lakunya? Ya sudah, karena kita butuh, kita cari tukang brokernya. Oke, broker datang kemudian kita saling negosiasi tentang fee-nya. Nah, kita sudah hitung-hitungan di rumah. Oke, ini kira-kira tanah ini lakunya 100 juta. Oke lah, saya nanti akan sampaikan ke broker mentok 10%. Ya syukur-syukur bisa 7% atau berapa misalnya. Nah, jadi konsepnya itu seperti itu. Ya. Ini bisa saling negosiasi antara pemilik barang dengan broker. Ya, boleh. Nah, tinggal nanti kesepakatannya berapa persen. Kalau sudah sepakat berapa persen, ya itu nanti ditulis di akad boleh, ya tidak ditulis juga boleh. Nah, yang penting ada akad, ada sigot, ya, ada akad antara simsar tadi dengan pemilik barang. Nah, jumlahnya itu tergantung dari kesepakatan. Nah, inilah fleksibelnya Bapak Ibu sekalian. Makanya sebenarnya muamalah itu kalau kita ngerti akadnya, ngerti tata caranya, itu sebenarnya tidak susah. Yang bikin susah itu terkadang alam pikiran kita. Wah Ustadz ini ngomong ini nggak boleh. Terus kita ini mau kerja apa? Terus kita ini mau makan apa? Zaman sekarang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sebenarnya bukan masalah ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi mindsetnya yang harus kita rubah, gitu loh. Nah ini permasalahan. Ya. Ada lagi yang kemudian, ya. Saya nggak mau lah ngerti barang-barang itu. Yang penting kalau kita nggak tahu, nah ya nggak apa-apa lah kalau kita nggak tahu. Wah ini juga justru bermasalah. Makanya dalam hadis Nabi dosanya justru 2. Pertama dosa karena dia salah. Yang kedua dosa karena dia tidak mau tahu, nggak mau cari tahu, gitu loh. Kadang ya udahlah kita lebih baik nggak tahu. Bukan lebih baik nggak tahu, justru lebih parah kalau tidak tahu. Gitu. Anggapannya bahwa kalau nggak tahu itu nanti diampuni. Diampuni gimana? Nggak mau belajar kok diampuni. Ya, nah ini alhamdulillah ya mudah-mudahan kita tidak bagian daripada orang-orang yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, monggo silakan. Kadang kasus di lapangan baik pasar atau satu area Ya. jual beli. Artinya ketika barang itu umumnya 5.000, tahu-tahu ada pedagang datang dia jual 3.000. Karena pemerintah nggak hadir di situ kayak tadi ada petugas. Ya. Itu yang pertama. Kira-kira di mana? Kan urusan harga. Atau dia jual sama 5.000. Tapi karena mungkin nggak laku, ya sudah 3.000 aja. Beda kasus gitu. Kira-kira gimana? Baik. Ya, jadi ini kadang gini ya, itu strategi dagang gitu kadang. Jadi setiap setiap orang itu memiliki strateginya masing-masing gitu ya. Nah, cuman begini, makanya ini permasalahan permasalahan terkait personnya gitu kan. Person seperti tadi kasus samsaroh tadi memang brokernya yang bermasalah gitu ya. Nah makanya sekali lagi ya bagaimana hukumnya terkait dengan tadi misalnya menaikkan harga, misalnya tadi 5.000 harga gula, sekarang gula berapa Pak?
Berapa? Tergantung gula apa. Gula merah, gula pasir, Gula curah. gula curah. Ya, belasan Pak ya. Ya, 12 atau 13. Jadi sebenarnya begini, kaitannya dengan bagaimana secara hukum sebenarnya menaikkan harga ya, itu secara hukum sebenarnya sah saja ya, secara hukum ya. Nah, namun kemudian ketika memang itu naiknya itu adalah kenaikan yang memang tadi dikatakan di sini ghaban fahsy ya. Kenaikannya itu memang jauh di atas pasar ya. Sebagai contoh yang sering saya berikan contoh itu adalah misalnya kalau sama-sama produk sampo, itu kalau umumnya sampo itu berapa sih gitu kan? 5.000 itu mungkin dapat berapa renteng kan gitu. Ya 2.000 lah sekarang naik-naiknya kan. 2.000 itu dapat dua saset. Nah, kemudian ada produk yang kemudian itu adalah dia sampo ya, atau mungkin odol atau sabun yang sebenarnya itu kos produksinya adalah sama ya. Cuman karena sistem penjualan atau marketnya itu model multi level marketing tadi, maka di up harganya sangat tinggi. Namanya sabun Lifebuoy misalnya, ya yang sabun batangan itu misalnya 5.000. Ini sabun yang sama harganya bisa 70.000, 60.000 dengan model penjualan tadi itu. Makanya nanti kalau kemudian permasalahan yang ada terhadap multi level tadi itu, pertama adanya multi akad, yang kedua ada samsaroh ala samsaroh, yang ketiga adanya ghaban fahsy. Ya. Biasanya seperti itu. Ya, sabun-sabun produk multi level itu biasanya naiknya tinggi sekali. Nah, kalau kasus misalnya tadi ada sama pedagang ya, itu kita telusuri dulu. Ya, secara hukum sebenarnya boleh lah. Ya, secara hukum boleh. Cuman kita telusuri dulu. Bisa jadi dia kulaknya di tempat yang mungkin lebih tinggi. Bisa jadi juga itu kemudian atau apa yang ada sebab yang kemudian menyebabkan dia menjual lebih tinggi. Gitu. Nah, sebenarnya terkait dengan menaikkan dan menurunkan harga itu adalah murni keputusan yang mempunyai barang gitu. Karena begini, tidak ada ya dalam negara itu bahkan tidak diperkenankan untuk mematok harga. Kenapa? Karena memang ada hadis yang melarang itu ya. Ada hadis yang kemudian melarang untuk melakukan taksir namanya. Nanti dalam kitab Nizam Iqtisadi itu ada namanya taksir. Negara itu nggak boleh mematok harga, karena apa? Kalau mematok harga ini nanti terjadi komoditas itu ya, ini nanti akan terjadi monopoli gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi misalnya kayak Bulog karena permasalahan tadi itu misalnya bisa di pasar itu harga melambung tinggi kayak beras ataupun gula ya. Nah, itu apakah boleh? Itu diperbolehkan karena dia mengontrol saja. Kalau dia mematok misalnya sekian, sebenarnya tidak boleh sebenarnya ya. Akan tapi dia itu masuk ke pasar, operasi pasar itu supaya apa? Supaya harga stabil. Karena kalau misalnya jadi ini sebenarnya permasalahannya berkaitan lagi Pak. Seperti kemarin cerita kita soal minyak dan lain sebagainya, ada mafia dan seterusnya. Ini sama seperti itu sebenarnya. Ya tadi kembali lagi ujung-ujungnya memang alam kapitalisme ini meniscayakan hal seperti ini gitu. Ya. Otaknya tadi seperti yang kita bahas di kajian yang pertama kemarin. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Itu pangkal permasalahannya. Sehingga terjadilah kerusakan ya, cara-cara kita untuk mengambil rizki. Ya. Cara-cara kita untuk mengambil keuntungan dalam bermuamalah. Ini permasalahannya. Nah, maka dari itu kalau pertanyaan tadi adalah misalnya ada selisih harga dan sebagainya, sebenarnya tidak ada masalah ya. Secara hukum syara tidak ada hukum syara yang dilanggar selama memang transaksi akadnya jual belinya sah dan kemudian barang yang dijual sah, akadnya juga rukun dan syaratnya itu jelas. Nah, itu insya Allah sah jual belinya. Nah, tinggal nanti regulasi ya daripada pemerintah itu harusnya hadir mereka ya, mengoptimalkan ya. Jadi tidak, yang terpenting itu sebenarnya membasmi mafia. Ya, membasmi mafia, tukang timbun, itu yang masalah. Ya, entah itu BBM, entah itu gula atau apapun itu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan karena jelas hadisnya ya, tidak diperbolehkan sama sekali. Ya. Karena tadi ya, sekali lagi bahwa dalam konteks seperti ini pun Islam itu sangat mengatur. Wallahu a'lam bishawab.
lagi masih ada? Ada. Silakan Pak. Mengasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena sekarang ini masalah transportasi. Ya. Kadang kita kalau di kota besar kita naik aplikasi itu ada dua sistem pembayaran. Ya. Yang pertama kalau kita pakai OVO paling tidak kita harus punya deposit. Deposit. Ya. Kedua kita bayar cash. Nah, di Ya. situ itu akan muncul dua pilihan pembayaran. Harga. Ya. Kira-kira kita pilih yang mana yang lebih halal ini? Tapi dikatakan bahwa kalau kita deposit di salah satu pihak, ibaratnya salah satu aplikasi, kita tidak tahu uangnya itu kemana. Betul. Yang jelas kalau kita pakai deposit aplikasi itu nilainya Lebih rendah, betul. Artinya kan perusahaan tidak mungkin dia mau rugi kalau dia kasih turun selisih harga itu kalau kita Iya. bayar cash. Pasti dia akan berputar itu uang. Sedangkan kita titip uang di aplikasi itu kan untuk kita pakai, tapi nyatanya kita dapat bonus. Paling tidak aplikasi atau perusahaan itu dia akan memutar uang dapat untung dari tempat lain. Yeah. Kira-kira kalau dua model pembayaran itu kita lebih afdol pilih yang mana, yang cash atau yang pakai aplikasi? Baik. Jawaban singkatnya cash, Pak. Ya. Jawaban singkatnya cash. Ya. Kalau kita mau jabarkan tentang GoPay tadi itu ya. Itu nanti banyak sekali karena ini fakta kontemporer. Makanya kemarin saya nggak bawa kitab Matan Abu Suja karena memang nggak masuk dalam konteks itu ya. OVO atau GoPay atau apapun itu ya. Itu nanti tergantung melihat faktanya. Ada yang kemudian membolehkan karena itu dia bukan berupa pinjaman ya. Artinya pinjaman dari kita kepada perusahaan ya. Nah, kalau saya pribadi ya lebih tentram itu ketika menganggap bahwa itu adalah pinjaman. Kalau dia pinjaman, kemudian ketika dia mau mengembalikan kepada kita diberikan bonus, itu jelas riba gitu. Ya. Sehingga jatuhnya itu tidak diperbolehkan. Nah, karena dia pasti akan memberikan bonus. Nah, bukti bahwa dia itu pinjaman ya, kita mendepositkan duit. Kita mendepositkan sejumlah uang kepada aplikasi. Itu adalah ya, kalau dia itu memang adalah wadiah, titipan ya. Pasti dia tidak akan bergeser kepemilikan, pindah kepemilikan. Bahwa itu bisa kita cairkan setiap saat iya, akan tetapi yang diambil di situ ya, duit itu ya, itu sudah berpindah kepemilikannya. Karena wujudnya sudah kita nggak tahu tadi itu duit mau diapakan, tapi kemudian penjelasan dari aplikasi yang memberikan layanan tersebut, itu duit itu 70% diputar sebagai modal, karena itu lumayan loh Pak ya. Jadi anggap saja seluruh Indonesia ini misalnya katakanlah 1 juta orang saja yang deposit 10.000 kali 10 juta, 1 juta ya, kali 10.000 udah berapa ratus juta ya. Itu kalau faktanya nggak mungkin seperti itu, pasti lebih dari itu. Makanya orang dipacu untuk nambah saldo, untuk top up saldo, untuk nambah dan seterusnya. Dan itu kemudian mereka mempermudah untuk bayar ini bisa, untuk bayar listrik bisa, HP, bayar pulsa, semua dipermudah di situ. Nanti bahkan tanpa biaya admin. Lah terus pertanyaannya sekarang, kalau uang itu ya, uang seluruh nasabah itu nggak diputar, dia dapat dari mana? Apa iya dia terus bakar duit gitu loh? Keuntungannya itu dari mana? Ini logika sederhana saja, sehingga apa? Kita tahu bahwa 70% modal itu dia investkan, nggak mungkin dia diamkan. Kalau didiamkan nggak mungkin dia, logika sederhana saja, nggak mungkin diberi diskon. Kita ngojek Gojek ke dari sini misalnya ke Sepadem misalnya 20.000 katakanlah. Kalau cash 20.000, lah gimana ceritanya di aplikasi bisa 16.000. Lah 14.000-nya itu dari mana? Lah kalau seluruhnya diberikan seperti itu, apa dia nggak tekor kan gitu? Nah inilah fakta-fakta tentang fintech atau finance teknologi ya, yang kemudian saat ini banyak sekali model-model seperti itu. Belum lagi nanti kita bahas tentang tadi pinjaman-pinjaman online dan lain sebagainya,
yang sebenarnya kalau kita bicara tentang fikih muamalah ini nggak ada habisnya, ya. Nah, maka dari itu meskipun ini hari yang terakhir saya berada di hadapan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya harap di waktu-waktu mendatang ya kita jangan bosan, kita jangan merasa cukup ya. Intinya jangan kita merasa puas dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita pahami, terutama berkaitan dengan muamalah kita. Karena hampir dari 80% aktivitas kita di dunia ini adalah aktivitas muamalah. Kita sholat, kita zikir, kita zakat dan lain sebagainya itu sebagian kecil. Yang 80% itu adalah muamalah kita kepada sesama manusia. Maka dari itu ya saya berpesan kepada Bapak sekalian dan juga ini merupakan pesan kepada saya pribadi. Mari kita sama-sama memperbaiki diri kita. Ya, jangan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Mari kita sama-sama menambah pengetahuan kita dan mudah-mudahan Allah mudahkan. Apalagi ini di bulan Ramadan, kita minta kepada Allah, kita berdoa, mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar menjadikan kita insan yang betul-betul takwa sebagaimana tujuan daripada Ramadan tahun ini. Mungkin itu saja dari saya. Masih ada yang terakhir. Oh, masih ada? Masih ada yang saya terakhir. kira waktunya sudah. Tadi ya dari belakang ini, yang terakhir ini. Baik. Ya. Mau closing padahal. Ini kan untuk kita semua. Baik. Nah, fenomena sekarang ini ya memang yang mau saya tanyakan ini juga. Ya, kita ini mau usaha tapi tidak punya modal. Nah, di sana ada yang punya modal. Ini solusinya ini bagaimana Pak Ustadz? Apa cukup dengan istilahnya akad-akatan tadi, itu kan jelas sebelum kita tanda tangan kan supaya itu betul-betul ikhlas, betul-betul berkah nantinya, itu harus bagaimana itu dengan model kur, dengan modelan itu loh. Baik. Iya. Kaitannya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terakhir Pak ya? Ya, yang terakhir ini. 3 hari yang terakhir. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Jadi permasalahan permodalan itu sudah menjadi permasalahan klasik ya. Saya pribadi pun mengalami hal yang serupa ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya saya tidak akan menceritakan orang lain, tapi saya akan menceritakan apa yang saya alami ya. Jadi alhamdulillah ya Allah SWT memberikan taufik ya pada kita bahwa sejak ketika saya kuliah ya itu sudah diberikan pemahaman terkait dengan persoalan tadi ya riba dan lain sebagainya. Meskipun ya wallahu a'lam bishawab apa yang saya lakukan entah benar atau salah, yang jelas apa yang saya lakukan itu adalah saya ingin agar aktivitas kita dalam bermuamalah itu benar-benar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan saya lebih suci dan seterusnya, tidak, akan tapi begini permasalahannya. Semua memiliki permasalahan yang sama. Saya membuka satu usaha fotokopi begitu di Jalan Ternate. Yang sebelumnya saya pun sudah membuka usaha yang sama, yang waktu itu memang asal saya dari Jayapura. Ya, saya pindah ke Merauke dan kemudian saya memulai usaha itu dari awal. Dan permasalahan yang paling memang saya rasakan itu memang permodalan. Ya, tahu sendiri ya misalnya harga fotokopi, harga ini dan seterusnya itu tidak sedikit gitu ya. Namun sebenarnya ini kembali kepada paradigma kita Bapak Ibu sekalian. Ya, paradigma berpikir kita. Kalau kemudian yang kita pikirkan itu adalah modal dan modal itu kita pikirkan itu harus uang dan uang, pikiran kita akan terfokus di situ. Makanya kalau istilahnya para trainer itu ya apa yang kita fokuskan itulah yang kita akan dapatkan. Ya, artinya apa yang kita fokuskan itulah yang akan kita geluti di situ. Jadi kalau pikiran kita itu hanya modal harus ada uang, sehingga nggak akan mulai itu usaha. Ya. Nah maka dari itu kalau kita bicara tentang misalnya permodalan, ya. Nah ini sebenarnya kalau kita mau mengoptimalkan tentang bagaimana syariah Islam itu memberikan solusi, ya. Sebenarnya ini nggak bisa disampaikan secara parsial, akan tapi memang harus digunakan secara kafah.
Gitu. Karena begini, secara teoritis saya jawab, Pak Haji ya. Jadi secara teoritis, kalau kemudian dikatakan, Pak, ini kan nggak boleh, terus solusinya bagaimana? Oh, kamu mengatakan Pak Ustadz ini ngomong ini haram, ini haram, ini haram, ini nggak boleh, terus solusinya bagaimana? Ya, saya ingin menjawab seperti ini. Yang pertama, Islam itu bukanlah agama yang tanpa solusi. Sepakat? Sepakat? Sepakat nggak? Baik. Terus bagaimana solusinya dalam Islam? Sebenarnya kalau kita mau menerapkan Islam secara kafah, itu dalam Islam nanti ada namanya bab tentang syirkah. Itu bisa digunakan. Syirkah macam-macam, ada mudharabah, ada syirkah inan, ada syirkah wujuh, ada syirkah abdan dan lain sebagainya. Nah, cuman permasalahannya memang syirkah ini nanti dalam perjalanannya kalau kita nggak ngerti ilmunya jadi permasalahan berikutnya. Ini juga jadi masalah. Bahkan solusi yang sudah disampaikan Islam bagi orang yang jahil, yang nggak ngerti tentang syirkah itu nanti juga akan jadi masalah, gitu loh. Nah terus apa yang harus kita lakukan kalau seperti itu? Kalau memang itu di luar kapasitas kita, udah kita maksimalkan yang kita ada saat ini. Apa yang kita punya itu kita maksimalkan. Kalau memang itu haram ya sudah bismillah kita tahan ya nafsu kita. Karena sebenarnya ya keinginan kita untuk mencari shortcut ya jalan pintas itu sebenarnya tidak akan bisa mudah untuk apalagi kalau kemudian kita ini sudah paham tentang hal tersebut. Kalau sudah tahu itu Pak biasanya cobaannya itu lebih besar. Ya, ini bukan nakut-nakutin, tapi kebanyakan seperti itu. Orang yang memang benar-benar awam betul, gak ngerti betul, kemudian diberikan, itu kok sukses ini dan sebagainya. Ini bukan semata-mata soal dia sukses atau gak sukses, tapi bagaimana prosesnya itu. Gitu. Nah sehingga kalau kemudian saya ketika ditanya tentang kur dan lain sebagainya, saya kira saya gak perlu jawab lah. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah tahu sebenarnya jawabannya. Gitu. Ya, kalau ditanya tentang bagaimana hukumnya, saya kira kita sudah sama-sama tahu, ya. Sehingga saya tidak kemudian menambah jawaban itu sehingga bertambah menyakitkan gitu kira-kira. Tapi kalau kemudian ditanya praktek seperti itu, memang yang harus kita lakukan adalah menahan diri tadi itu. Kalau itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah itu punya hikmah di balik itu. Pasti Allah itu memiliki satu hal yang mungkin terbaik bagi kita. Mungkin tidak terbaik dari sisi finansial, tapi mungkin bisa menjadikan hal yang lain. Anak kita mungkin lebih soleh, mudah untuk diberikan tutur kata yang baik. Anak kita mungkin lebih mudah kita ajak untuk berbuat kebaikan. Atau mungkin hal-hal kebaikan yang lain. Mungkin secara finansial itu tidak menambahkan kita kaya, tidak menambahkan pundi-pundi harta kita, tapi mungkin berdampak kebaikan kepada di sekitar kita. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau anak kita mudah untuk dididik, hafalannya tambah banyak, atau syukur-syukur alhamdulillah dia bisa hafiz Al-Quran, kira-kira kalau bapak disuruh mau bayar, ya nggak ada nilainya itu. Anaknya taat dan patuh kepada aturan Allah. Di saat yang sama anak-anak bejat di sana, begini begitu dan lain sebagainya. Anak kita alhamdulillah hafiz Quran. Coba, harta mana yang lebih berharga, Pak? Duit yang mana? Duit berapa yang lebih berharga daripada anak yang seperti itu? Karena fakta yang terjadi adalah orang yang seperti itu. Lihat saja anak-anaknya seperti apa. Tingkah lakunya kayak seperti apa, bagaimana. Karena terkadang kita ini mikirnya yang namanya modal itu harus uang. Kekayaan itu harus uang. Rizki itu dinilai dari uang materi. Ini permasalahannya. Sementara sesuatu yang bukan materi itu nggak terlihat oleh kita. Nah ini makanya kita ini diajarkan oleh baginda Nabi untuk berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, berikanlah kami ini pengetahuan tentang al-haq itu yang hak gitu ya. Maksudnya kalau ini memang hak itu kita lihat itu sebagai kebenaran. Jangan karena ini mengusik piring kita, kemudian kita menolak itu kebenaran. Makanya terus dilanjutkan wa arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Kata-kata
Warzukna, berikanlah kami rizki gitu intinya. Ya, rizki berupa mengikuti kebenaran. Bukan rizki itu hanya duit, duit dan duit. Warzukna tiba'ah wa arinal batila batila warzukna jitinabah. Kata-katanya Nabi, warzukna. Jadi rizki itu nggak melulu soal duit. Tapi kita mengikuti kebenaran itu adalah rizki. Kita menjauhi kemaksiatan itu rizki. Anak istri kita mendekati kebenaran, menjauhi larangan itu juga rizki. Nah, mudah-mudahan sedikit apa yang bisa saya sampaikan ini bisa sama-sama kita renungi ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kurangnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang mungkin menyinggung atau hal-hal yang lain, dengan kerendahan hati saya mohon maaf kepada Bapak sekalian. Kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.